Bisnis lele mengubah hidup Legimin. Profesinya dahulu sebagai buruh deres membuat ia tak pikir panjang saat ditawarkan beralih profesi menjadi peternak lele. Baru membuka kolam sejak 15 bulan lalu, kini Legimin telah memiliki 20 kolam berukuran 3 x 3 meter. Sekali panen, ia bisa hasilkan 7 kuintal atau 700 kg lele hanya dari satu kolam. Berubah waktu dulu kan untuk kerjaan deres yang jelas untuk pemasukan kan yang jelas sedikit lah, cukup untuk sehari-hari. Untuk sekarang dalam ternak lele yang jelas untuk pemasukan jelas tambah sekali Mbak, daripada dulu. Yang jelas kerjaan juga serasa berat lah Mbak. Sekarang serasa kan ringan, kerjaan nggak begitu berat lah Mbak. Dalam 3 bulan ia bisa mendapatkan keuntungan 42 juta rupiah. Perekonomiannya pun membaik. Ia bisa memperluas rumah dan meninggalkan profesi sebelumnya. Pekerjaan yang mengharuskannya naik pohon puluhan kali dalam sehari. Yaudah, saya bawa ya, Le. Terima kasih. Sampai ketemu. Dan ini dia sosok pembuat perubahan, Anang Setiawan. Membuat sesuatu bukan membangun ya, jadi membuat sesuatu di desa ini yang bisa meningkatkan perekonomian. Karena dari latar belakang saya dari kalangan rakyat jelata gitu, dan saya melihat mungkin saya salah satu yang beruntung bisa mengenyam pendidikan tinggi, kemudian bisa mendapatkan pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Tapi bagaimana dengan teman-teman saya yang lain, teman-teman masa kecil yang mungkin pendidikannya nggak seberuntung saya, mereka harus bekerja sebagai kuli dan macam-macam. Nah, dari situ saya kepikiran kenapa sih kita nggak membangun desa bareng. Sementara kalau yang saya lihat potensinya teman-teman saya ini tinggi banget. Usianya baru 29 tahun. Prihatin dengan kondisi perekonomian di desanya, ia pun memutuskan pulang kampung ke desa Jambewangi, Dusun Telogosari, Banyuwangi, Jawa Timur. Bersama sang kakak, Agus Rianto, Anang ajarkan mereka peluang bisnis agar bisa makmur di tanah sendiri. Berkumpul dengan keluarga besar di tanah kelahiran dan hidup sejahtera majukan desa. Biasanya kita ada stok pakan sendiri yang bisa dipakai secara bergantian. Begitu mereka pakai pakan dari kita, begitu mereka punya uang, uangnya diganti. Atau ketika panen, uangnya baru digantikan. Kadang juga kita linkkan dengan pusat pembelian pakan. Jadi di sini ada grosir yang tukang membeli pakan. Hanya saja beliaunya jarang memberi kredit kepada orang-orang karena kepercayaan. Tapi kepada kita dia selalu memberi. Nah biasanya distributor ini tadi, si grosir ini tadi memberikan ke kita dalam jumlah banyak, lalu kita menyebarkan ke orang-orang yang bayarnya nanti ketika panen. Jadi kita punya sebuah mobil komunitas yang bisa digunakan bareng-bareng. Dimana kalau orang-orang untuk menjual ke daerah yang membutuhkan mobil, itu penggunaannya secara gratis, paling mereka mengganti biaya bensin, solar, sama teman-teman yang membantu mengangkat aja. Cuman kalau yang di luar komunitas kita juga menyewakan. Setelah memulai bisnis, Anang sadar mereka perlu modal lebih untuk pengembangan. Maka ia cetuskan sistem keroyokan yang ajak investor untuk ikut serta. Untuk investor memang awalnya saya benar-benar milih investor, kami menyebutnya investor sosial, yaitu orang-orang yang tertarik untuk membuat dampak sosial di masyarakat, nggak melulu uang yang dicari gitu hasilnya. Nah akhirnya kita tawarin beberapa teman-teman saya dan beberapa teman-temannya kakak saya yang investor sosial. Mereka rata-rata tertarik karena impact-nya. Kita ceritakan mimpi besarnya adalah supaya desa ini menjadi industri lele dan masyarakat bisa pulang ke desa membangun desanya melalui perekonomian, nggak lagi merantau untuk menjadi kuli dan sebagainya. Salah satu investor yang tertarik adalah Kepala Desa Jambewangi. Ia bandingkan bisnis yang diajukan Anang dengan bisnis lelenya yang menggunakan sistem biasa. Pertimbangannya ya gini, karena dengan nilai satu petak yang menghasilkan 1 ton tadi, itu kalau kita ngomong 10 petak dengan kekuatan 1 bulan kita bisa mengeluarkan 1 ton sampai 2 ton, kan nilai keuntungan sangat tinggi gitu. Itu yang sangat tertarik sekali ya. Selain kita menyepot dari masyarakat komunitas kita juga ingin
pengen tertarik investasi yang cukup lumayan itu bisa dihitung itu dan terbukti gitu. Agar tertarik berinvestasi, Anang jelaskan secara gamblang perhitungan bisnisnya. Satu sahamnya seharga 6 juta rupiah. Dana tersebut akan diputar untuk mengoperasikan satu peta kolam yang memerlukan dana total 120 juta. Sekali panen atau tiap 3 bulan, investor akan mendapatkan 40% keuntungan atau sebesar 1,2 juta rupiah. Sebagai lulusan manajemen, ia ahli buat perhitungan yang saling menguntungkan. Masing-masing pihak mendapat pembagian proporsional sesuai kontribusinya. Tak hanya investor dari Banyuwangi, ia juga terbuka bagi orang di luar daerahnya. Namun, investasi ini tak bisa selamanya. Ia syaratkan maksimal hanya 3 tahun. Investor ini sudah mendapatkan keuntungan yang lebih. Artinya di 1,5 tahun mereka udah BEP. Jadi kalau udah 3 tahun mereka pengembalian modalnya bisa sampai 100%. Nah, kemudian yang kedua, tujuan akhir dari kolam ini adalah bukan jadi milik kita sendiri. Pada akhirnya akan diberikan kepada warga lokal yang terlibat dari awal. Sehingga waktu 3 tahun itu kita pilih dengan alasan selama 3 tahun itu adalah waktu yang cukup untuk transfer ilmu tentang produksi, juga transfer jaringan pasar kepada masyarakat lokalnya. Namun untuk memulainya, Anang dan Agus tak melewati jalan mulus. Dimulai dari ketidakpercayaan masyarakat atas ide dari 2 anak muda ini. Hingga ancaman dari tengkulak yang sering meneror dan menghasut. Dulu dari petani ke tengkulak baru ke agen. Sekarang kita dari petani langsung ke agen. Otomatis kita bisa motong beberapa jalur perekonomian, ya kan. Dari situ tengkulak dengan berbagai cara untuk menekan kita supaya kita nggak langsung ke agen lewat tengkulak. Kini, usaha yang dirintis sejak Januari tahun 2015 ini mendapat dukungan masyarakat. Tak kurang 20 kepala keluarga tergabung ke dalamnya. 20 orang menjadi anggota komunitas dan terdapat 30 investor sosial di dalamnya. Untuk memasifkan peran anak muda bagi daerahnya, Anang juga tak ragu ajarkan ilmu lele secara gratis. Demi mengembangkan daerah, Anang terus mencari investasi agar bisa membangun lebih banyak kolam. Selain lele, ia juga gali potensi lain dari daerahnya, seperti pengolahan buah naga. Potensi buah naga di daerahnya yang bisa mencapai 29.000 ton per tahun dimanfaatkannya. Ia dan kerabatnya bina masyarakat lokal yang merupakan mantan TKI untuk mengolah buah naga menjadi keripik. Ditargetkan awal Juni, setiap rumah akan memiliki 1 mesin. Nantinya, keripik ini akan dikirim ke toko di Bali yang kemudian akan diekspor. Impian Anang membawa angin segar bagi masyarakat sekitar, membawa perubahan dari segi ekonomi dan meningkatkan taraf hidup secara keseluruhan. Warga juga tak perlu keluar desanya untuk mencari pekerjaan yang baik. Memberdayakan potensi desa dan sumber daya manusia, hal sederhana yang hasilkan perubahan berdampak besar bagi penduduk desa. Nati Pasari, Ramang Praseno melaporkan untuk NET.